Unjuk rasa ratusan orang dari Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI bersama warga dan juga PKL Warpat Puncak Bogor terjadi di depan gerbang kantor penjabat Bupati Bogor dan berakhir ricuh. Aksi perusakan pintu gerbang pun terjadi setelah adanya aksi saling dorong antara aparat keamanan yang berjaga dengan para demonstran. Massa kecewa karena tidak bisa menemui penjabat bupati. Pendemo mengaku kecewa karena pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tebang pilih dalam melakukan kebijakan saat penertiban PKL di kawasan Puncak Bogor beberapa waktu lalu. Karena hingga kini, meski telah dilakukan penertiban, masih banyak bangunan yang berdiri tanpa izin mendirikan bangunan. Salah satu perwakilan HMI cabang Kabupaten Bogor mengatakan, sebelumnya mereka juga sudah bersurat ke Pemkab Bogor terkait dengan hal ini. Namun surat itu tidak mendapatkan respon. Nah, menurut HMI MPO cabang Kabupaten Bogor, dengan berdiamnya pemerintahan daerah Kabupaten Bogor tidak melaporkan, itu adalah bentuk tanda tanya besar. Kenapa kami turun ke jalan? Apakah iya dan benar? Apakah iya dan tidaknya? Sejauh ini udah ada tanggapan bang dari mereka itu? Belum ada. Massa juga menuntut Mendagri untuk mencopot penjabat Bupati Bogor karena kebijakan yang dianggap diskriminatif. Sementara itu, hingga massa membubarkan diri, tidak ada perwakilan dari Pemkab Bogor yang menemui pengunjuk rasa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Ubud, Gianyar, Bali terjatuh ke jurang sedalam 30 meter saat sedang bersih-bersih di areal pinggir rumahnya. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena jurang yang cukup curam. Detik-detik evakuasi pasangan suami istri Igede Artana dan Niwayan Artini yang jatuh ke jurang di Banjar Ambengan Desa Pliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tali, petugas BPBD Gianyar bersama unsur gabungan langsung mengevakuasi korban. Petugas juga sempat kesulitan mengevakuasi karena medan yang dilalui cukup curam. Setelah 1 jam proses evakuasi, kedua korban berhasil dinaikkan dari bawah jurang dalam kondisi selamat. Korban yang mengalami sejumlah luka langsung dilarikan ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Menurut petugas, korban diketahui terjatuh saat sedang membersihkan areal pinggiran rumah yang bersebelahan dengan jurang sedalam 30 meter. Istri saya kejun, dia ikut lagi. Oh gitu, berarti Pak sempat di atas pagar itu. Iya. Sedang ngapain Pak? Bersih gitu ya. Proses evakuasi cukup alot 1 jam, itu karena lokasi memang agak kedalaman jurangnya 30 meter ya kira-kira. Itu karena dua pasang suami istri. Tidak hanya kali ini saja, jurang ini juga telah beberapa kali memakan korban. Warga dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di pinggir jurang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah menyetujui pengunduran diri Tri Risma hari ini sebagai menteri karena ikut pilkada. Presiden menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Dua pembantu Presiden Joko Widodo ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Di Pilkada Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Sementara Tri Risma hari ini yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial juga menjadi peserta Pilkada Jawa Timur sebagai bakal calon gubernur. Mereka telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo dari jabatannya di dalam kabinet. Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Kabinet, namun surat itu belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Berbeda dengan Pramono, sebelumnya Presiden telah menerbitkan Kepres pemberhentian Risma dari Menteri Sosial pertanggal 6 September 2024. Dalam Kepres itu, Jokowi juga merujuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Mundurnya dua menteri dari kabinet membuka kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Pramono dan Risma. Kepastian mundurnya Menteri Tri Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan menteri yang mengikuti pemilihan kepala daerah tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Namun menteri tersebut diwajibkan cuti selama masa kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komedian Nurul Qomar alias Abah Qomar gagal maju sebagai calon wakil Bupati Pandeglang, Banten. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Qomar dianggap tak mampu secara jasmani. Pupus sudah niat Nurul Qomar alias Qomar untuk maju dalam Pilkada 2024. Komedian berusia 64 tahun ini tak bisa melanjutkan langkahnya untuk menjadi calon wakil Bupati Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan RSUD Banten, tren kesehatan Qomar menunjukkan hasil kurang baik. Qomar dianggap tidak mampu secara jasmani untuk menjalani tahap pilkada selanjutnya. Tentunya dari hasil kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim medis, pemeriksaan kesehatan pasangan bupati, pasangan calon bupati dan wakil bupati, tentunya ada satu pasangan yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat. Tentunya yang dianggap tidak memenuhi syarat itu tidak mampu secara jasmani, dan diatur juga di PKPU 8 di pasal 126 berkaitan dengan penggantian yang dianggap tidak mampu secara jasmani. Qomar maju mendampingi Aap Aptadi sebagai bakal calon wakil bupati melalui jalur independen atau perseorangan. Aap bisa mengajukan pengganti Qomar tanpa harus mengumpulkan dukungan lagi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta belum melengkapi persyaratan administrasi. KPU Jakarta pun memberi tenggat waktu bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya hingga 9 September mendatang. Terus ada naskah visi-misi, ya. Dalam rapat penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup Jakarta yang digelar di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Ketua KPU Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini ketiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Sejumlah dokumen yang belum lengkap diantaranya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisasi validasi akademik. Hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim, yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada, dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan pada dia. Ya, yang pasti kami sudah yakin pasangan calon juga sudah siap sudah tahu ya apa-apa yang kurang, karena memang keterbatasan waktu pendaftaran kemarin itu loh. Jadi mereka sudah berkomunikasi sama kami untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang tersebut. KPU Jakarta memberikan tenggat waktu hingga 9 September mendatang bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya. Sementara untuk penetapan pasangan calon akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan pada 23 September 2024. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. KPU Jawa Barat pun memberikan waktu selama 3 hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lolos tahapan tes kesehatan. Meski demikian, KPU Jawa Barat menyebut 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat dokumen administrasi, seperti laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, legalisasi ijazah, dan dokumen lainnya. KPU Jawa Barat pun akan memberikan waktu 3 hari untuk bakal calon kepala daerah untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, penutupan kelengkapan administrasi akan dilakukan pada hari Minggu 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, semua 4 paslon dinyatakan itu
mampu melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Sebelumnya, 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan pada tanggal 1 dan 2 September lalu. Seluruh paslon dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, seluruh pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Baru saja dilantik, puluhan anggota DPRD Subang, Jawa Barat menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaannya untuk mengajukan pinjaman. Rata-rata pinjaman yang diajukan antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. 50 anggota DPRD Subang, Jawa Barat ini telah resmi dilantik untuk periode jabatan 2024-2029. Namun, baru juga dilantik, beberapa di antaranya sudah menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaan mereka ke bank. Mereka menggadaikan SK untuk mengajukan pinjaman. Jumlah pinjaman yang diajukan berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna membenarkan dan telah menerima surat rekomendasi untuk pengajuan pinjaman. Namun ia memastikan pinjaman tidak ada kaitannya dengan fraksi maupun sekretariat DPRD Subang. Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya, karena mereka setelah ditetapkan juga mereka waktu itu mungkin menjelang lah, istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu apa SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya itu ya. Berapa Pak nominalnya? Ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Tatang juga menyebut fenomena anggota DPRD gadaikan SK ternyata rutin terjadi saat awal anggota DPRD dilantik. Hanya di Subang, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono ingin menciptakan politik riang gembira. Pasangan Pramono Anung Rano Karno berkunjung ke kediaman Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutioso alias Bang Yos di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Selain bersilaturahmi dengan Bang Yos, pasangan ini juga mengumumkan susunan tim pemenangan mereka dalam Pilkada Jakarta. Pramono menyebut alasan pengumuman tim sesnya di rumah sekaligus Museum Bang Yos ini lantaran jiwa petarung yang dimiliki oleh Bang Yos. Lis Hartono alias Cak Lontong pun dipilih sebagai ketua tim pemenangan. Alasannya agar tercipta politik riang gembira namun tetap bekerja keras. Diketahui, Cak Lontong telah terlibat di dunia politik sejak Pilpres 2014, yaitu saat kampanye Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia juga turun lapangan mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Kenapa nama-nama ini saya umumkan di tempatnya Bang Yos? Karena energi Bang Yos sebagai petarung itu menginspirasi kami untuk mengumumkan di tempat ini. Karena ini Bang Yos pertanyaan. Sempat diumumkan masuk dalam daftar tim ses Pramono Rano di Pilgub Jakarta, Maudy Kusnaidi memutuskan batal bergabung.
Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengungkapkan sudah mencabut nama Maudi dari daftar tim ses yang dilaporkan ke KPUD Jakarta. Namun ia memastikan meski tidak masuk tim ses, pemeran Zainab itu tetap akan membantu pemenangan dirinya di Pilgub Jakarta. Rano Karno juga mengungkapkan alasan Maudi Kusnaidi mundur dari tim ses adalah alasan pribadi dan keluarga. Pemirsa, jelang purna tugas pada Oktober bulan depan, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada warga di sela-sela kunjungannya di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Presiden juga meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah kegiatan di Jawa Timur hari ini. Salah satunya berkunjung ke Pasar Soponyono Rungkut untuk memantau langsung harga bahan-bahan pokok. Selain membagikan BLT dan BMK pada pedagang pasar, rombongan Presiden juga memberikan bingkisan pada masyarakat yang tengah berbelanja di Pasar Soponyono. Dalam kunjungannya, melalui pengeras suara, Presiden berpamitan dan meminta maaf pada masyarakat jika selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Ya, kan ini pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah purna tugas. Oh iya. Nggih. Pangapunten, nggih. Selain berkunjung ke Pasar Soponyono, Presiden Joko Widodo juga menghadiri peresmian flyover Juanda Sidoarjo dan peresmian gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 anti teror Polri menangkap 7 orang yang diduga melakukan provokasi terkait kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. Provokasi dilakukan para pelaku melalui media sosial. Juru bicara Densus 88 Aswin Siregar menyatakan ketujuh pelaku teror tersebut tersebar di berbagai wilayah meliputi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jakarta, dan Jawa Barat. Ketujuh pelaku diketahui memposting berbagai konten bernada ancaman terkait keamanan kunjungan Paus di media sosial. Hingga kini pihak Densus 88 masih mendalami keterkaitan para pelaku termasuk hubungannya dengan jaringan teroris. Ini dia melintas ya. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini, ya, di antaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom, ya, terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan Paus berlangsung, dan yang terakhir, ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya, dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan. Pemirsa, hari ini pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia. Usai berkunjung di Indonesia, Paus melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini. Pemimpin Katolik dunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini Jumat pagi.
Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil Innova Zenix. Paus meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qumas turut mengantarkan Paus ke pesawat di mana maskapai Garuda Indonesia disiapkan untuk mengantarkan Paus menuju Port Moresby, Papua Nugini. Selain ditemani Menteri Agama, keberangkatan Paus ini juga ditemani Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Antonius Subianto Bunyamin, serta Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. 675 petugas gabungan TNI Polri disiagakan untuk pengamanan keberangkatan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan.